Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung interval di mana suatu fungsi ini turun. Suatu fungsi ini dalam soal ini adalah hx sama dengan sin dari x dikurangi pi dikali dengan cos dari x dikurangi dengan pi dibagi 2. Sementara nilai intervalnya adalah antara 0 hingga 2pi. Kita diminta untuk menghitung pada interval berapa fungsi h turun, sehingga kita harus mencari turunannya, karena fungsi h ini akan turun jika turunan pertama memiliki nilai sama dengan 0. Kita cari turunan pertama. Nah, dalam soal ini terlihat bahwa nilai dari persamaan f ini, persamaan h ini adalah perkalian dari dua buah bagian. Misalnya kita kasih nama u dan v, di mana u ini adalah sin dari x dikurangi dengan pi, dan v ini adalah bagian berikutnya, yaitu cos dari x dikurangi dengan pi dibagi 2. Maka kita harus mencari turunan dari tiap bagian, karena nantinya turunan dari hx ini adalah sama dengan turunan u kali v ditambah dengan u kali turunan v. Sehingga di sini turunan u ini adalah sama dengan sin turunannya adalah cos dari x dikurangi dengan pi. Sementara untuk v, turunan dari cos adalah min sinus, sehingga min sin dari x dikurangi dengan pi dibagi 2. Maka turunan h ini adalah sama dengan cos dari x dikurangi dengan pi dikali dengan cos dari x dikurangi dengan pi dibagi 2 ditambah dengan sin dari x dikurangi pi dikali dengan min sin dari x dikurangi dengan pi dibagi dengan 2. Atau dapat kita tulis ini adalah sama dengan cos dari x min pi dikali dengan cos x min pi dibagi 2 dikurangi dengan sin x dikurangi pi dikali dengan sin x dikurangi dengan pi dibagi dengan 2. Nah, kemudian kita ingat kembali identitas trigonometri, yaitu identitas trigonometri ini menyatakan bahwa cos A ditambah dengan cos B, cos A ditambah dengan B ini sama dengan cos A cos B dikurangi dengan sin A sin B. Ini adalah bentuk dari turunan tadi, sehingga turunannya dapat kita sederhanakan sebagai ini adalah sama dengan cos dari x dikurangi dengan pi ditambah dengan x dikurangi dengan pi dibagi 2, atau sama dengan 2x cos dari 2x dikurangi dengan 3pi dibagi dengan 2. Ini adalah fungsi turunan pertamanya. Nah, lalu dari sini kita cari batas stasionernya. Batas stasioner ini adalah jika nilai dari turunan ini adalah sama dengan 0. Jika turunan dari hx ini adalah sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis bahwa cos dari 2x dikurangi dengan 3pi bagi 2 ini sama dengan 0. Maka nilai yang memenuhi adalah pertama, jika 2x dikurangi dengan 3pi dibagi 2 ini adalah nilai sudutnya, yaitu sebesar 90 derajat atau pi dibagi dengan 2. Sehingga 2x ini sama dengan pi dibagi 2 ditambah dengan 3pi dibagi 2 atau sama dengan 2pi, sehingga x ini sama dengan pi. Ini batas pertama. Batas kedua ini adalah jika besar sudutnya adalah sama dengan 270 derajat atau 3pi dibagi dengan 2. Sehingga dapat kita tulis 2x ini sama dengan 2x dikurangi 3pi dibagi 2 ini sama dengan 3pi dibagi 2 atau 270 derajat. Sehingga 2x ini sama dengan 3pi dibagi 2 ditambah dengan 3pi
dibagi 2 atau sama dengan 3pi. Sehingga nilai X ini adalah sama dengan 3pi ini dibagi dengan 2. Batas ketiga ini adalah jika nilai 2X dikurangi dengan 3pi dibagi 2 ini sama dengan min pi dibagi dengan 2 atau min 90 derajat, yang nilai cosnya juga 0, sehingga 2X ini sama dengan min pi dibagi 2 ditambah dengan 3pi dibagi dengan 2 atau sama dengan pi, sehingga nilai X nya ini adalah pi dibagi dengan 2. Ini adalah interval-interval yang mana merupakan batas dari turunan kedua ini. Dari sini dapat kita gambarkan sebuah garis interval seperti ini. Kita mulai dari 0, kemudian pi dibagi dengan 2, kemudian pi, 3pi dibagi dengan 2, dan 2pi. Ini adalah batas-batas intervalnya. Kita cari pada titik mana yang menghasilkan nilai interval positif atau naik ke atas dan interval negatif atau turun ke bawah. Kita ambil salah satu titik, misalnya di sini kita uji titik pi dibagi dengan 4 di sini. Uji X ini sama dengan pi dibagi dengan 4 pada turunan kedua, sehingga F pada turunan pertama, sehingga F turunan pertama dari X sama dengan pi dibagi dengan 4 ini sama dengan turunan pertamanya adalah cos dari 2 kali pi dibagi dengan 4 dikurangi dengan 3pi dibagi 2. Ini sama dengan cos dari pi dibagi dengan 2 dikurangi dengan 3pi dibagi 2 atau sama dengan cos dari min pi. Sehingga karena cos dari min pi ini sama dengan cos dari min pi ini sama dengan cos pi, atau besarnya adalah min 1. Sehingga ini adalah interval yang turun karena negatif. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui satu interval pertama ini adalah interval yang turun, maka interval berikutnya akan naik dan berikutnya akan turun, lalu akan naik lagi. Nah, dari sini terlihat bahwa interval turun ini adalah pada nilai antara 0 hingga pi dibagi dengan 2 dan antara pi hingga 3pi dibagi dengan 2. Ini adalah interval di mana fungsi tersebut akan turun. Dan dalam soal ini, pilihan yang tepat yang menyatakan bahwa interval turun adalah antara 0 hingga pi dibagi 2 dan pi hingga 3pi dibagi 2 ini adalah pilihan A. Jadi jawaban yang tepat adalah A.